Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mau membahas soal SBPTN Geografi. Di sini saya akan membahas soal yang pertama. Indonesia merupakan negara yang wilayahnya berada di garis khatulistiwa dan memiliki kelembapan udara yang tinggi. Jenis pelapukan batuan yang sering terjadi di Indonesia adalah A. Angin, B. Biologis, C. Fisik, D. Kimiawi, dan E. Mekanik. Nah, sebelum saya memilih pilihan ganda tersebut, saya akan membahas terlebih dahulu. Nah, di sini pembahasannya. Jenis pelapuan yang sering terjadi di wilayah Indonesia adalah jenis pelapukan kimiawi. Pelapukan kimiawi adalah pelapukan yang disertai perubahan struktur kimiawi. Jadi, jenis pelapukan yang sering terjadi di wilayah Indonesia ini adalah pelapukan kimiawi, dan kimiawi tersebut adalah pelapukan yang disertai dengan perubahan struktur-struktur. Jadi, hal itu terjadi karena wilayah Indonesia memiliki curah hujan dan kelembapan udara yang tinggi. Jadi terjadinya struktur kimiawi tersebut karena wilayah Indonesia ini memiliki curah hujan yang kelembapan udara yang tinggi. Pelapukan kimia sangat dipengaruhi oleh suhu, hujan, dan juga kelembapan udara di sekitar material batuan. Jika suhu, curah hujan tersebut, kelembapan udara semakin tinggi, maka proses pelapukan kimia pada batuan tersebut juga makin cepat. Jadi jawaban yang tepat adalah D, yaitu kimiawi, karena yang dibahas dari atas tersebut sudah kimiawi. Nah, soal yang kedua. Jika dilihat dari posisi matahari saat memasuki tanggal 21 Juni, fenomena yang akan terjadi adalah A. Wilayah Indonesia akan dilalui oleh angin muson barat. B. Wilayah kutub utara memasuki musim panas yang panjang. C. Wilayah kuastiwita mengalami musim hujan yang panjang. Dan D-nya wilayah kutub selatan memasuki musim panas yang panjang. Dan I-nya wilayah kutub utara dan kutub selatan memiliki waktu malam yang panjang. Jadi saya akan membahas terlebih dahulu. Nah, gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan semua matahari yang seolah-olah bergerak dari utara ke selatan dan kembali ke utara setiap tahun sebagai dampak dari revolusi bumi. Nah, pada saat tersebut wilayah Indonesia, wilayah bumi belahan utara memasuki musim panas yang panjang dan akan mengalami waktu siang yang lebih panjang, sedangkan wilayah bumi tersebut belahan selatan akan mengalami musim dingin. Nah, setelah mengalami musim dingin, waktunya malam yang sangat panjang. Hal tersebut kita diakui juga berdampak pada kondisi di negara Indonesia. Nah, akan tetapi dilewati angin musim timur dari Australia akibat tekanan udara di bumi belahan setelah lebih tinggi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B, yaitu wilayah kutub utara memasuki musim panas yang panjang. Nah, soal yang terakhir, fenomena pandemik penyakit COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia pada tahun 2020 dapat dikaji dengan menggunakan prinsip A. Deskripsi, 2. Distribusi, 3. Interrelasi, 4. Kronologi. Jadi sebelum saya memilih pada struktur tersebut, saya akan membahas penyakit COVID. Penyakit COVID ini adalah salah satu penyakit yang menggema seluruh dunia pada tahun 2020. Nah, namun penyakit COVID-19 ini bisa dikaji dengan menggunakan prinsip-prinsip geografi. Namun informasinya penyakit tersebut tidak dapat dijelaskan dengan deskripsi yang jelas. Namun, maka dari itu kita harus inkubasi virus
gejala penyakit, cara penularan, dan lain-lainnya. Nah, setelah ini, peristiwa ini dapat dikaji berdasarkan proses penyebaran dan berdasarkan di dunia faktor-faktor yang menyebabkan proses. Nah, hingga dapat yang ditimbulkan dari peristiwa ini adalah sebab itu peristiwa pandemi penyakit COVID-19 dapat dikaji dengan prinsip kronologi yang memadukan prinsip geografi. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D, yaitu D yaitu hanya 4 saja kronologi, karena yang dibahas COVID tersebut menyangkut dengan kronologi. Nah, cukup sekian dari pembahasan kami. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf beribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.